Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita masih di ayat yang ke-30 insyaallah ya. Pembahasan ayat yang ke-30 dari surah An-Nur. Betul Pak ya? Belum selesai ya? Baik. Tafsirnya belum dibaca. Silakan dibaca tafsirnya. Talqinnya sudah ya? Talqinnya sampun. 30 saja. Ya, 30 belum memang. 30 tafsirnya belum selesai. Dibaca dari apa-apa dari awal lagi tidak masalah. Kemarin itu sedikit dari Ay Arsyid Al-Mu'minin ya. Tafsir dari ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. أي أرشد المؤمنين وقل لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان وغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء النساء الأجنبيات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردات الذين يخاف بالنظر إليهم فتنة وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقيع في المحظور يحفظوا فروجهم عن الوطء الحرام في القبل أو دبر أو ما دون ذلك وأن تنقل والتمكين من مسها والنظر إليها ذلك الحفظ بأبصار والفروج أذكى لهم الطول واختيار وأنعم الأعمالهم فإن من من حفظ فرجه وبصره طهور من الخبيثة الذي يتدنس به أهل الفواحش وزكت نعمته بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن غض بصره عن محرم أنار الله بصيرته. Cukup dulu ya mungkin ya. Taib barakallahu fik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di ayat 30 dari surah An-Nur ya, tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi mukmin laki-laki dalam hal memandang perempuan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah taala berfirman, "Kullil mu'minin",
katakan kepada orang-orang yang beriman yang laki-laki, orang mukmin yang laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar supaya mereka menahan atau menundukkan dari pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan supaya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Hal tersebut itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tafsirnya ay arsyid al-mu'minin, maksudnya berikan bimbingan, berikan petunjuk atau tunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan petunjuk. Ya, kemarin sudah dijelaskan Al-Quran itu semuanya itu harus dan pasti disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada ayat-ayat yang diawali dengan kata kul, ucapkan atau katakan, sampaikan, menunjukkan penekanan dari Allah untuk supaya disampaikan dengan sering, disampaikan dengan penegasan. Karena sejatinya semuanya Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu harus disampaikan dan pasti disampaikan oleh Nabi Muhammad, meskipun tidak diawali dengan kata kul. Tapi ketika ada ayat Al-Quran diawali dengan kata kul, katakan Muhammad, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dan diantaranya kul lil mu'minin, menunjukkan, sampaikan, ucapkan, katakan, berikan petunjuk dengan sering kepada orang-orang yang beriman. Wa kullahum alladzina ma'ahum iman, katakan kepada mereka yang punya iman. Ya. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang punya iman, yang beriman. Yamna'uhum min wuku'i ma yakhlu bil iman, yang mana menghalangi mereka dari terjatuhnya pada perkara yang menodai iman. Jadi supaya diingatkan kepada orang yang beriman tentang perkara yang dapat menodai iman mereka, yakni dengan cara yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan dari pandangan mereka. Maksudnya apa? Anin nadhari ilal aurati wa ilan nisa'il ajnabiyat, yakni dari melihat aurat perempuan dan dari melihat perempuan ajnabiyat. Ajnabiyat ini lawan dari mahram, ya, perempuan yang asing. Ya. Ajnabiyat ini adalah perempuan asing yang bukan mahramnya, Wa ilal mardanil alladzina yakhafu bin nadhari ilaihim al fitnah, dan dari memandang al mardan, ya, laki-laki amrod, ya, anak-anak muda, anak-anak, ya, menjelang remaja atau anak remaja yang punya paras tampan, tidak berjenggot, ya, laki-laki yang putih ganteng, ya, cakep katanya orang, itu amrod, ya, yang mendatangkan fitnah ketika dilihat oleh orang yang punya penyakit. Ya, kalau orang yang nggak punya penyakit, ya mungkin biasa saja. Ya.
Penyakit hati itu ya akan ada pada ya sebagian orang, melihat meskipun sesama laki-laki itu ada kemungkinan terjadinya fitnah. Ya, bagi kita semua juga hendaknya an-nadhar atau melihat kepada laki-laki yang amrod tadi, itu hendaknya jangan dilepas ya, jangan dilepas pandangannya. Ya. Jangan dilepas. Wa ila zinatid dunya allati tuftinu, dan juga kepada perhiasan dunia yang memfitnah ya. Jadi kepada kita laki-laki mukmin itu hendaknya juga menahan pandangan dari semua perhiasan dunia yang bisa memfitnah kita ya. Wa tuqi'u fil mahdzur, dan pada apa saja yang bisa menjatuhkan kita dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi hendaknya pandangan kita ini dijaga dari perempuan ajnabiyat, dari aurat, dari laki-laki amrod, dari semua perhiasan dunia yang memfitnah kita dan menjadikan kita terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Wa yahfadhu furujahum, dan supaya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maksudnya apa? Anil wad'il haram, dari jima. Al-wad'il haram, jima yang haram ya. Karena ada jima yang halal, kepada istri kita halal jima ya. Tapi yang dimaksud adalah al-wad'il haram, dari jima yang haram. Fi kubulin au duburin, baik itu dari depan maupun belakang ya. Kalau kepada yang haram itu baik dari depan maupun belakang, ini tetap haram. Kalau kepada istri kita, maka min kubul itu boleh, tapi min dubur itu tidak boleh ya. Dari depan boleh, dari belakang maksudnya, mohon maaf, bukan dari ya tempat melahirkan anak kita, itu tidak diperbolehkan. Au ma duna dzalik, atau yang selain itu dari perkara jima yang haram ya. Termasuk jima yang haram, mohon maaf ya, lutiyah, kemudian berhubungan dengan binatang. Orang punya penyakit itu berhubungan dengan binatang, itu masuk dari perkara yang wad'il haram ya. Wa anit tamkini min massiha, dan dari kemungkinan yang yakni menyentuhnya, jadi menyentuh wanita. Wan nadhari ilaiha, dan memandang kepada wanita. Dzalikal hifdzu lil absari wal furuj, penjagaan tersebut itu untuk pandangan kita dan untuk yakni kemaluan kita. Jadi bukan hanya pandangan saja yang dijaga, tapi juga kemaluan. Bukan kemaluan saja, tapi juga pandangan. Karena awalnya pandangan biasanya berlanjut kepada kemaluan. Jadi dua-duanya itu untuk dijaga. Dan penjagaan terhadap pandangan dan kemaluan itu asgalahum, itu lebih suci bagi mereka. Ai abhar wa aqyab, lebih suci, lebih baik. Wa anma li a'malihim, dan lebih menumbuhkan kepada amal-amal solih mereka. Ketika kita bisa menjaga pandangan kita, ketika kita bisa menjaga kemaluan kita, itu suci bagi kita, bersih bagi kita, baik bagi kita, dan bisa menumbuhkan amal solih ya. Orang yang bisa menjaga pandangannya, amal solihnya lebih giat, lebih banyak, lebih semangat ya. Itu dapat menumbuhkan amal solih. Fa inna
man hafidha farjahu wa basarahu tahura minal khubuthil ladzi yatadannasu bihi ahlul fawahish. Karena sesungguhnya orang yang menjaga farjinya, kemaluannya, wa basarahu dan pandangannya, tahura minal khubuth, dia akan suci dari yakni kotoran-kotoran, dari yakni kejelekan-kejelekan, alladzi yatadannasu bihi ahlul fawahish, yang menodai ya, yang biasa menodai orang-orang yang ahlul fawahish, orang-orang yang memang punya sifat keji. Ya, dengan kita menjaga pandangan, menjaga kemaluan kita, maka kita disucikan oleh Allah. Penjagaan kita terhadap pandangan kita tersebut dan kemaluan kita tersebut itu dapat menjaga diri kita atau membersihkan diri kita dari perkara-perkara keji. Wa zakat a'maluhu, dan menjadi bersih amal-amal dia, bisa babi tarkil muharram, dengan sebab meninggalkan suatu yang diharamkan. Alladzi tatma'u ilaihi nafsu wa tad'u ilaihi, yang mana jiwa atau nafsu manusia itu berlezat-lezat dengannya dan senantiasa mengajak kepadanya. Ya, ini merupakan sifat dasar manusia. Bahwasanya setiap nafsu kita, setiap manusia punya nafsu, dan nafsunya pasti mengajak kepada yang namanya kekejian, yang buruk, ya, melihat yang haram dan seterusnya. Ya. Ketika kita tinggalkan itu, maka itu bisa membersihkan diri kita. Faman taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripadanya. Memang melihat yang haram itu adalah sesuatu yang disukai oleh nafas, oleh nafsu kita, oleh jiwa kita, oleh setiap manusia. Tapi ketika kita menahan diri dari yang haram tersebut, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wa man ghadda basarahu minal muharrami anarallahu basiratahu, dan siapa saja yang menundukkan pandangannya atau menahan pandangannya karena Allah dari perkara yang diharamkan, maka anarallahu basiratahu, Allah akan terangi basirahnya. Basirah itu yakni batinnya, basirah itu batinnya atau akal sehatnya, basirah itu. Ya. Orang yang menjaga pandangannya dari perkara yang diharamkan, basirahnya ditajamkan oleh Allah. Ya. Basirahnya, pengetahuannya, akalnya, batinnya itu diterangi, ya, atau menjadi terang. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menerangi hati kita tersebut. Wali annal 'abda idza hafidha farjahu wa basarahu 'anil muharrami wa muqaddamatihi ma'a da'i syahawati kana hifdhuhu li ghairihi ablagh. Ya. Wali annal 'abda, dan bahwasannya seorang hamba idza hafidha farjahu, apabila menjaga kemaluannya, wa basarahu dan pandangannya, anil haram dari perkara yang haram, wa muqaddimatihi dan muqaddimatnya. Muqaddimat itu pengantar-pengantarnya. Ya. Jadi ada pengantar-pengantar yang menjadi wasilah atau menjadi sebab kepada perkara yang diharamkan tadi. Ya. Jadi apa saja yang menjadi penghantar-penghantar kepada yakni melihat yang haram dan yakni tidak terjaganya kemaluan, maka itu juga
harus ditinggalkan. Ma'ada'i syahwati, bersamaan dengan itu syahwatnya dia terus mengajak kepada keburukan. Dia pandangannya dia jaga, sementara syahwatnya senantiasa mengajak kepada keburukan. Kana hifdhuhu li ghairihi ablagh, maka menjaganya pada selainnya ablagh, lebih harus lagi, lebih maksimal lagi. Maksudnya bukan hanya perkara basor dan kemaluan saja, maka yang lainnya yang tidak disebutkan itu juga penting untuk dijaga. Bukan berarti ketika ayat ini memerintahkan hanya pada basor atau absor dan furuj, bukan berarti tangan tidak, kaki tidak, kemudian telinga tidak, kepala tidak, semuanya. Walihada sammahu Allahu hifdhan, oleh karenanya Allah menamainya dengan kata hifdh, menjaga. Fasyai'ul mahfudhu in lam yajtahid hafadhahu fi muraqabatihi wa hifdhihi wa amilal asbab al mujiba li hifdhihi lam yanhafid. Maka sesuatu yang harusnya dijaga, jika tidak disertai dengan kesungguhan di dalam menjaganya dan di dalam muraqabahnya, merasa diawasi oleh Allah, dan dia terus melakukan perkara-perkara atau sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya, lam yanhafid, maka tidak akan terjaga. Maka di dalam menjaga pandangan kita, menjaga kemaluan kita, menjaga semua anggota badan kita ini butuh yang namanya ijtihad, yakni kesungguhan. Kalau tidak terjaga, maka tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalikal basar wal faraj, hal tersebut juga pada pandangan dan kemaluan kita. In lam yajtahid al abdu, kalau sekiranya atau seandainya seorang hamba itu enggak sungguh-sungguh fi hifdzihima, di dalam menjaga keduanya, au qa'ahu fi balaya wa mahinin, maka akan terjatuh pada balaya wa mahinin, terjatuh pada musibah dan malapetaka. Jadi memang yang paling inti adalah basar dan farj kita ini, karena basar ini adalah yakni penghantar yang paling utama kepada terjadinya yang haram, pandangan ini. Tapi juga yang lainnya, ketika kita tidak menyertainya dengan kesungguhan di dalam menjaga, maka terjatuhlah kita dalam perkara musibah dan malapetaka. Wa ta'ammal kaifa amara bihifdzil faraji mutlaqan, dan perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan itu secara mutlak. Jadi kalau kemaluan itu diperintah untuk dijaga secara mutlak, beda dengan basar. Ketika basar, Allah Ta'ala berfirman, yaghuddu min absarihim, menjaga dari atau sebagian dari pandangan mereka. Tapi ketika Allah Ta'ala berfirman tentang furuj atau farj, kemaluan, itu wa yahfadhu furujahum, supaya mereka menjaga kemaluan mereka secara mutlak. Li'annahu la yubahu fi halatin minal ahwal, karena kalau farj itu tidak diperbolehkan pada semua keadaan. Wa amal basar, adapun pandangan, faqala yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menjaga dari pandangan mereka, sebagian dari pandangan mereka. Ata bi adatim min, Allah menggunakan kata min
adalah alat tab'id, yang menunjukkan kepada tab'id, sebagian pandangan kita. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman yaghuddu min absarihim, supaya menahan dari pandangan mereka. Dari di situ adalah litab'id, sebagian pandangan kita, tidak semuanya. Tapi ketika furuj, ketika yakni kemaluan, itu tidak pakai min, yahfadhu furujahum, menjaga kemaluan mereka, bukan yahfadhu min furujihim, menunjukkan kalau kemaluan itu secara mutlak, ya, secara mutlak dilarang total, ya, pada semua keadaan. Tapi kalau pandangan itu ada nanti bagian-bagian yang boleh. Nah, dijelaskan di sini fa innahu yajuzun nadharu fi ba'dil ahwali li hajatin. Karena sesungguhnya nadhar, yakni pandangan itu boleh pada sebagian keadaan untuk hajat, kanadhari syahid, ya, seperti nadharnya atau pengelihatan. Ya, syahid itu saksi, ya, saksi itu ya ketika di pengadilan itu kesaksiannya dibutuhkan, ya, kesaksiannya dibutuhkan. Ya, maka pada waktu kesaksiannya itu ya sangat dibutuhkan, maka itu tidak mengapa melihat pada yang asalnya haram. Wal amil, dan orang yang memang pekerjaannya menjadi yakni operasi, ya, tukang operasi, tukang pekerja yang memang bagian operasi. Ketika darurat nggak ada lagi yang operasi, ya. Amil ini orang yang bekerja sebagai apa? Tukang bedah, ya. Ini biasanya tukang bedah itu rata-rata laki-laki. Ketika melihat bagian Allah pada keadaan tertentu itu dibolehkan. Ketika memang tidak ada yakni solusi lain. Wal khatib, dan orang yang menghibah, ya, orang yang menghibah, melamar, ya, itu boleh, yakni pada keadaan tersebut, ya, membuka cadar yang si perempuan itu dibuka, ya, boleh membuka cadarnya dan dilihat oleh si khatib ini, si orang yang menghibah ini. Bahkan dalam mazhab, ya, Ahmad bin Hambali itu boleh ketika benar-benar sudah serius, ya, si laki ini, untuk supaya tidak terjadi yakni hal-hal yang disembunyikan, si perempuan ini buka jilbabnya, atau dengan cara ketika sedang bermain dengan keluarganya nyelip dari jauh. Tapi benar-benar si laki-laki ini serius loh, ya, bukan buat apa namanya iseng-isengan ini boleh dilempar, ya, kalau ada orang intip seperti itu, ya. Jadi khatib, ya, menunjukkan pada bagian tertentu boleh, ya, tidak secara mutlak. Kemudian wanak legari dan yang semisal itu, ya, semisal itu dalam keadaan-keadaan yang memang dibutuhkan darurat, ya. Cuma tarawum bi'ilmihi bi'a'malihim liyajtahidu fi hifdzi anfusihim minal muharramat. Kemudian Allah menyebutkan mereka agar mereka supaya bersungguh-sungguh di dalam menjaga diri mereka dari perkara yang diharamkan. Baik. Kemudian kalimat rahmani wa rahmatullah, ya, ayat 30 ini untuk laki-laki kepada perempuan. Kemudian di ayat yang 31 adalah perempuan kepada laki-laki. Jadi sikap perempuan kepada laki-laki. Kalau 30 itu laki-laki kepada perempuan, kalau 31 itu perempuan kepada laki-laki. Nah, ini kurang berapa menit? Berapa? 18, 10 menit. Di
dibaca saja, mungkin nanti saat nyampainya saya talqin yang 31 ya. Ayatnya panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Baik, barakallahu. Silakan dibaca terjemahannya. Mungkin tafsirnya pertemuan minggu depan. Dibaca terjemahannya saja. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang terbiasa terlihat, dan janganlah mereka menutup dulu kepadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra atau putra suami mereka atau suami laki mereka atau putra saudara laki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau para perempuan bersama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pemimpin yang tidak mempunyai keturunan darah perempuan atau anak-anak yang mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka membutakan kakinya agar tahu perhiasan mereka yang disembunyikan, dan berdoalah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Baik, barakallahu fikum, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Ya, berhubung ini ayatnya panjang dan ya tafsirnya pasti juga panjang, maka insyaallah tafsirnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum ditutup mungkin ada yang ditanyakan, nanti setelah ada juga bisa dilanjutkan. Barakallah. Bisa ditanyakan sekarang, nanti adzan istirahat dulu, setelah adzan bisa lanjut kembali. Monggo, barakallahu fiik. Silakan. Monggo, mungkin ada pertanyaan. Bersama dan seorang dan dia bilang dari rumah terus, kemudian dia bertobat. Tapi suatu saat lagi mungkin lebih lagi, misalnya lebih cenderung dia seorang lagi. Apakah yang seperti itu dia itu dikatakan tidak tobat langsung atau memang orang tidak bertobat itu nanti pasti yang berdosa, atau dosa itu ketika orang melakukan dosa itu kan dia memang biasa, atau itu setan tidak tahu kelemahannya jadi dikasih yang lebih lagi, atau itu dia dari Allah berbeda. Barakallahu fiik. Ya, diadani dulu, nanti jawabannya setelah adzan. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaannya tadi berkenaan dengan memandang yang haram, ya, memandang yang haram. Baik, barakallahu fikum. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba 'ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun la mahala. Jadi anak Adam, manusia itu sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah dari zina yang pasti melakukannya, tidak bisa menghindarinya. Ada al-ainani zinahuma an-nadhar, maka zinanya adalah melihat. Wa
udhunani zinahuma al-istima'. Jadi telinga zinanya adalah mendengar. Wal lisan zinaka al-kalam. Yani lisan kita zinanya adalah berbicara. Begitu juga tangan, begitu juga kaki, begitu juga hati, dan terakhir dibenarkan oleh farjinya. Maka yang paling dilarang adalah farjinya, yakni prosesnya itu dari mata, telinga, dan seterusnya. Tapi yang dikatakan zina yang sebenarnya adalah yakni dengan farjinya. Itu yang zina yang menyebabkan had, ya. Adapun yang zina mata, zina telinga, itu memang menjadi ujian, ya, bagi kita manusia, ya. Karena sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Ya, ketika kita bisa menjaganya, kita dapat pahala dan menjadi penghapus dosa. Ketika kita tidak bisa menjaganya, bisa menjadi dosa bagi kita. Itu ujian. Jadi itu memang sudah dijadikan kita manusia laki-laki senang kepada perempuan, perempuan senang kepada laki-laki. Itu ujian. Ya, itu sekali lagi ujian, ya, yang bisa menjadi pahala ketika kita menahannya dan bisa menjadi dosa ketika kita membiarkannya. Jadi pandangan umum itu masuk zina, tapi zina yang yakni di bawahnya zina farji, ya. Jadi sebenarnya kita manusia ini sedikit atau banyak pasti pernah terjatuh dalam yang tadi, yang pandangan atau pendengaran, ya, dan yang semisal. Adapun yang farji ini yang paling besar. Kemudian yang rahimani warahmatullah berkenaan dengan bagaimana orang yang katanya taubat nasuha, ya, taubat nasuha itu kan tiga: berhenti, menyesali, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Jadi berhenti, dia saat itu berhenti, ya Allah saya berhenti dari memandang yang haram. Saat itu dia juga menyesal saya, ya Allah, atas apa yang saya lakukan, ya. Kemudian dia bertekad, saya janji tidak akan ulangi lagi. Tapi di kemudian hari terjatuh lagi. Ini bagaimana? Barakallahu fikum. Dia taubat lagi. Jadi taubat itu tidak terputus, ya. Jadi yang kemarin, yaitu taubatnya belum benar-benar nasuha. Karena taubat nasuha itu efeknya adalah benar-benar berhenti. Tapi bukan berarti setelah taubat kemudian dosa lagi, lalu kita tidak boleh taubat lagi. Jadi taubat tidak akan tertutup atau tetap harus terbuka sampai, ya, nyawa kita ada di kerongkongan kita. Jadi tetap kita harus taubat lagi, ya, taubat lagi. Saat itu mungkin nasuha, ya, berhenti, benar berhenti. Saat itu benar-benar menyesal, bertekad, ternyata jatuh lagi. Ya berarti yang kemarin belum nasuha. Berusaha nasuha lagi, ya, terjatuh lagi. Berarti yang kemarin belum nasuha. Terus sampai tingkatan nasuha, ya. Ya itu yang kita upayakan, ya. Ya. Yang harus difahami dan jangan sampai salah paham, ketika seorang sudah bertobat kemudian terjatuh dalam dosa, lalu dia putus asa dari bertobat kepada Allah. Ini yang salah. Jadi tetap harus tobat, dosa ya tobat lagi. Tapi bukan berarti itu anjuran supaya kita berdosa lagi, silakan berdosa lagi, ya Allah. Nah, tidak begitu, karena memang di dalam, ya, ajaran Islam itu ada wa'id, ya, ada memang hadis-hadis atau ayat atau hadis yang menjelaskan tentang, yakni Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang,
Allah Maha menerima taubat dan seterusnya, supaya kita tidak putus asa. Tapi juga di dalam Al-Quran dan hari itu ada ayat-ayat wahid yang itu ancaman bagi kita supaya kita tidak menggampang-gampangkan. Jadi dua-duanya harus kita amalkan, kita perhatikan. Terlalu loss, artinya Allah kan maha pengampun, tidak apa-apa saya berbuat dosa. Terlalu begitu juga tidak boleh. Terlalu putus asa juga tidak boleh. Saya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Saya sudah berdosa berapa kali ini. Ini juga salah. Jadi dua-duanya harus kita perhatikan. Ya, kita yakini bahwasanya Allah itu maha pengampun, maha maaf, tapi juga jangan menggampangkan terhadap dosa. Ya sudah, ya kita taubat, kita minta maaf kepada Allah, melakukan dosa lagi, taubat lagi, dan berusaha ke derajat nasuha. Ya, nasuha itu sampai titik yang memang benar-benar kita sesuai dengan apa yang kita ikrarkan itu, yakni berhenti, menyesali, dan tidak mengulangi lagi sampai benar-benar apa yang kita ikrarkan itu bisa tercapai. Itu benar-benar nasuha. Pertanyaan berikutnya tadi, apakah itu ujian? Iya, ujian dari Allah. Ya. Apakah itu ujian dari Allah? Iya, ujian dari Allah. Jadi setiap kita itu ya diuji. Ya, itu ujiannya. Salah satu ujian kita hidup di dunia ini ya berkenaan dengan pandangan kita, pendengaran kita, dan seterusnya. Ada lagi? Assalamualaikum. Bagaimana kalau ketika contohkan dokter orang yang menyelamatkan yang orang darurat tenggelam, tidak dia menyelamatkan atau membedah, jadi syahwatnya naik, itu gimana? Apakah dia teruskan atau tidak? Jangan diteruskan operasinya. Tidak dioperasinya atau dia gimana itu? Tapi kalau makanya dalam pertanyaannya bagus, terkenal dengan operasi ya, dokter laki-laki atau dokter kandungan itu ternyata laki-laki ya, padahal kandungan itu perempuan harusnya ya, tapi ternyata banyak dokter kandungan itu laki-laki, atau bukan kandungan ya, dokter kerja secara umum, intinya operasi, yang melakukan operasi yang memang itu dibutuhkan menyingkat aurat perempuan. Ini bagaimana? Maka sekali lagi ini adalah hukum darurat. Maka darurat itu adalah waktu tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, sebab tertentu, terbatas. Tidak yakni waktunya luas, tidak. Bisa jadi waktu itu darurat, ini waktu yang lain tidak darurat. Bisa jadi di tempat tersebut darurat, di tempat lain tidak darurat. Bisa jadi keadaan satu darurat, keadaan yang lain tidak darurat. Maka tidak bisa di generalisir ya, atau diluaskan ya. Diluaskan waktu tersebut tidak bisa diluaskan, tempat tersebut tidak bisa diluaskan, dan keadaan tersebut tidak bisa diluaskan. Maka namanya darurat itu adalah yang kembali hukum asalnya, kembali ke asal. Yang terbaik adalah hukum asalnya. Jadi selama hukum asal ini bisa diupayakan, maka tempuhlah hukum asal itu. Hukum asalnya melihat orang wanita tidak boleh. Ini yang ditempuh dulu, ya. Jadi jangan dikit-dikit darurat, dikit-dikit ya ibu-ibu ya, ke dokter laki-laki. Padahal masih banyak dokter perempuan namanya. Ya. Jadi yang hukum asal dulu didahulukan. Ya, yang hukum asal didahulukan. Baru ketika hukum asal itu benar-benar ya tidak tidak bisa ditempuh, maka hukum darurat itu
bisa ya bisa menjadi boleh ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Suatu keadaan darurat itu membolehkan satu yang awalnya dilarang. Ya. Jadi di masa Nabi juga begitu ya. Yakni dari pengobatan atau tabibahnya itu atau yang bagian medis ketika peperangan itu banyak dari sahabiah gitu ya. Entah bagaimana mereka mungkin pakai kain atau bagaimana, itu diantaranya ya, Rufaidah Al-Ansariyah itu adalah tabibah atau perawatnya ketika peperangan itu peperangan tapi bagian yang mengobati. Gimana kalau mengobati tidak nyentuh itu? Kira-kira kalau mengobati nyentuh tak? Ya bisa jadi nggak nyentuh gitu. Tapi kan darurat itu sudah ya. Maka darurat ini ketika ada yang memang benar-benar dibutuhkan ya. Kalau ada yang lainnya ya atau solusi yang lainnya yang ke hukum asal, maka yang ditempuh adalah hukum asal. Barakallahu fiik. Ada lagi? Kebanyakan dokternya yang laki-laki. Ini juga bagian juga ibu-ibu atau perempuan itu kan mau belajar atau yang terbatas. Oh, baik ya. Tadi juga pertanyaan itu ada yang belum kejawab berkenaan dengan syahwatnya tiba-tiba muncul. Ya. Ya. Baru kalau berarti ini bukan darurat itu. Ya. Ya orang kalau darurat itu sudah contoh ya tadi orang tenggelam gitu ya. Orang tenggelam maka sudah dia akan mikir ya berkenaan dengan yang ditolong itu laki atau perempuan, dia sudah mikirnya nyelamatin orang tersebut ya, yang tenggelam tersebut perempuan, dia hanya mikir bagaimana menyelamatkan. Setelah menyelamatkan ya sudah selesai, bukan apa namanya berlama-lama ya. Jadi darurat itu ya, yang namanya darurat itu umumnya tidak ada pikiran kepada yang namanya syahwat. Kalau sudah ke syahwat itu berarti bukan lagi darurat, tapi mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi mencari kesempatan dalam kesempitan itu bukan darurat. Jadi dia yang mencari kesempatan di dalam yang katanya darurat dianggap darurat. Berarti niat yang menolong tersebut yang salah. Baik, kalau ya ketika memang terjadi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan tadi konsekuensi. Sekarang ini ternyata banyak yakni tobibah ya, tobib atau tobibah, tobib ya, dokter yang kaitannya dengan kandungan ternyata banyak laki-laki yang tobibah malah jarang ada dari jarang. Bagaimana berkenaan dengan sekolah ya istilahnya ya, yang belajar ya ke sana untuk perempuan ya, sekolah untuk perempuan yang belajar ke sana bagaimana ya, ya sangat boleh ya, sangat boleh ketika dibutuhkan ya. Di Saudi itu jurusan kedokteran untuk perempuan dan terjaga ya. Di sekolahnya tetap terjaga ya, bukan yang sekolah yang bebas bukan ya. Jadi benar-benar terjaga. Dan yang saya dengar di Indonesia ini ya, di asatid kita di Jogja kalau nggak salah, Madani kalau nggak salah, Istiqos Madani kalau nggak salah, itu juga apa namanya mengajarkan tentang keperawatan dan bahkan mungkin dokter mungkin ya, juga sekolah kedokteran yang tetap sunnah atau menjaga ya, menjaga dalam hal perkara-perkara yang memang tidak dibolehkan di dalam Islam. Jadi pendidikannya berbasis Islam dan sunnah. Jadi ya silakan, memang
itu dibutuhkan, bahkan bisa menjadi wajib ketika benar-benar dibutuhkan, ya. Bahkan itu menjadi PR bagi kita kaum muslimin. Kenapa kok selalu darurat? Ya, darurat itu kan waktu tertentu, ya. Maka ketika bisa diupayakan itu, ya upayakan dulu, ya. Dokter perempuan. Nah, ada lagi? Oh, sudah terjawab. Nah, barakallahu fiik. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.